Saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam perenungan kita, saudara, tanggal 18 bulan 4 2025. Terus kita percaya bahwa Tuhan akan berkata-kata di tengah kita. Kita terus minta perkenanannya dalam setiap kita, saudara, untuk kita boleh diisi, untuk kita boleh berpegangan pada firman Tuhan, saudara. Setiap hari, setiap pagi kita hampiri Tuhan. Kita percaya Dia yang akan menguatkan kita, memberikan peluang, memberikan jalan keluar atas setiap apapun yang kita mungkin alami, saudara. Pekerjaan kita, bisnis kita, Tuhan akan nyatakan buat jalan-jalannya dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang sederhana, pastinya kita berdoa minta Roh Kudus ambil alih untuk berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan akan kebaikan pemeliharaan Tuhan yang masih Tuhan kami rasakan begitu luar biasa. Tuhan, biarlah pagi hari ini kami rindukan Engkau berkata-kata di tengah kami, untuk sampaikan isi hati-Mu Tuhan, untuk kami boleh dikuatkan dan kami dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang sederhana, dan berkata-kata Roh Kudus di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam, saudara. Pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang perenungan kita, saudara, di tengah kondisi bangsa yang tidak baik-baik saja hari-hari ini, saudara. Mungkin kita melihat ada banyak kebijakan, ada banyak perubahan yang terjadi, terutama untuk di bidang ekonomi, saudara. Saya percaya ini finansial yang sementara terguncang, saudara, dan ini akan membuat kita lebih waspada lagi untuk kita terus berharap kepada Tuhan, pastinya untuk Tuhan memberikan roh hikmat buat setiap kita untuk kita bertahan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini, saudara. Dan Tuhan ingatkan tentang kata ini, saudara, kata Goshen, di mana ada pengecualian tempat perlindungan dan pemeliharaannya. Dan saya percaya Goshen ini bicara tentang bagaimana kita terus ada tinggal dalam perkenanan Tuhan, dalam hadiratnya, dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, saudara. Dan saya percaya terus, saudara, orang yang berharap kepada Tuhan, mereka akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya. Dan tema kita pagi ini tentang ini, saudara. Temanya adalah Goshen, tempat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, Goshen, tempat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan di sini bacaan kita, saudara, saya ambil dari Keluaran 8 ayat 20 sampai 23, perikopnya tulah keempat, yaitu ulah pikat, di mana kita tahu, saudara, bagaimana waktu bangsa Israel bersama dengan Musa, saudara, untuk keluar dari Mesir, saudara, untuk masuk di tanah perjanjian. Ada beberapa kejadian tentang tulah ini, saudara, tulah keempat yang ada 10 tulah, saudara, tentang lalat pikat, saudara. Ayat yang 20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasa ia keluar ke sungai, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepada aku. Bagaimana Tuhan sementara melepaskan umatnya, saudara, untuk keluar dari Mesir, untuk beribadah kepada Dia, saudara. Dan saya percaya tapi ada halangan dari Firaun, saudara, yang tidak menginginkan setiap bangsa Israel ini untuk keluar dari Mesir, di mana bangsa Israel ini dijadikan budak oleh Firaun, saudara, di negeri ini, di negeri Mesir. Ayat 21, sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, kata Tuhan, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu dan rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Dan ini, saudara, tulah yang keempat tentang lalat pikat ini yang Tuhan nyatakan untuk Firaun, untuk dia melepaskan buat setiap bangsa Israel untuk beribadah kepada Dia. Ayat 22, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, Tuhan bilang, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Dan biarlah ini, saudara, kita di kondisi yang mungkin carut marut, saudara, kondisi di mana mungkin kita melihat gak baik-baik saja, saudara. Tapi saya percaya ini Tuhan akan mengkhususkan tempat di mana kita berlindung dan dipelihara oleh Tuhan, Goshen-nya Dia. Kita berada dalam
pemeliharaan Tuhan, hadirat Tuhan, saudara. Kita berada dalam jalan Tuhan, kita berada dalam perlindungannya, saudara. Saya percaya ini buat orang-orang yang terus menantikan Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan. Dan saya percaya mungkin akan ada dampak yang kita akan alami, tapi saya percaya Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan melindungi dan memelihara kita di masa-masa yang sukar ini, saudara. Dikatakan Goshen, di mana umatku tinggal, dan Tuhan akan memelihara. Ayat 23 dikatakan, sebab aku akan mengadakan perbedaan di antara umatku dengan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Dan saya percaya ini juga yang akan terlihat perbedaannya, saudara. Waktu kita ada stay di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam Goshen-nya Tuhan, saya percaya orang akan melihat ini sudah perbedaannya. Bagaimana Tuhan memelihara, melindungi kita, saudara. Percayai Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia memelihara kita, menjaga kita di masa-masa yang sukar hari-hari ini, saudara. Poinnya, saudara, yang menjadi bacaan kita ya 22 ini, saudara. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Dan saya percaya ini juga yang sudah kita bahas sebelumnya, saudara, bahwa di mana kita akan tinggal di dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Dikatakan kerajaan-kerajaan yang terguncang, tetapi waktu kita tinggal dalam kerajaan Allah, maka kita akan menikmati ini, kerajaan yang tidak terguncangkan itu, saudara. Kejadian 45 10-11 juga dikatakan ayat 10, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau seperti anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Ayat yang ke-11, di sana aku akan memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama sisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan ini peristiwa di mana Yakub, saudara, dikatakan tinggal bersama dengan Yusuf untuk masuk dalam 5 tahun masa kesukaran, saudara. Dikatakan Tuhan memelihara Yakub dan anak-anaknya Israel, saudara. Dan di tanah Goshen ini dikatakan serta anak dan cucumu Tuhan akan memelihara. Dan saya percaya ini, saudara, kita masa kelaparan, masa gak baik-baik saja, ini Tuhan pelihara kita, saudara. Keluaran 9 25-26 juga dikatakan 25, hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Dikatakan juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Ayat yang ke-26, hanya di tanah Goshen, sekali lagi, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Dan saya percaya ini berlaku buat setiap kita. Tuhan ingatkan tentang ayat ini, saudara, dalam saat teduh saya, bahwa kita harus tinggal dalam Goshen, kerajaan Tuhan, saudara, dalam perlindungan pemeliharaannya Tuhan. Kita terus bergantung kepada Tuhan, minta setiap hari, kita terus merendahkan diri, kita minta tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dijagainya, saudara. Kita tidak keluar dan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita stay on the track-nya Tuhan. Hari-hari ini jangan main-main, saudara. Kita percaya kita butuh Tuhan, saudara, untuk menjaga kita. Kita butuh Tuhan untuk kita terus dipelihara oleh Dia, saudara, katakan. Dan Keluaran 8 ayat 22 yang terakhir, saudara, adalah bagian dari kisah tentang Keluaran 8 ayat 22 ini bagaimana kisah dikatakan adalah pikat itu yang menimpa Mesir tetapi tidak menimpa bangsa Israel yang di tanah Goshen. Dan saya catat di sini beberapa makna rohani dan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kita ambil, saudara, untuk pembelajaran kita. Yang pertama, makna rohani Keluaran 8 ayat 22 dengan tema kita Goshen, dikatakan tempat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, saudara, maknanya yaitu tentang pemeliharaan Tuhan. Ayat ini menekankan pemeliharaan Tuhan bagi umatnya, yaitu bangsa Israel yang dilindungi dari bencana, pikat. Dan saya percaya ini, saudara, kondisi ini memang gak baik-baik saja hari-hari ini, tapi pastikan iman percaya kita bahwa Tuhan yang memelihara kita, memelihara umat yang dikasihinya, memelihara setiap anak-anaknya. Dikatakan
Dan saya percaya kita dilindungi oleh Tuhan dari setiap bencana yang mungkin terjadi. Kita dilindungi dari setiap pencobaan yang sementara terjadi hari-hari ini, hari zaman, saudara. Biarlah kita sadar akan pemeliharaan Tuhan. Jangan lari dari setiap pemeliharaannya. Jangan lari daripada Tuhan, saudara. Yang kedua, perbedaan antara yang kudus dan yang tidak kudus dikatakan. Ayat ini menekankan perbedaan antara bangsa Israel yang kudus dan Mesir yang tidak kudus. Dan saya percaya waktu kita tinggal dalam kerajaan yang tidak terguncangkan, dikatakan bahkan seperti Musa berkata, jika engkau tidak ada bersama dengan kami, kami tidak mau berjalan. Bahkan dikatakan apa yang menjadi pembeda bangsa Israel dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bukankah Dia ada di tengah-tengah kita? Dan biarlah ini kita pastikan, saudara, waktu kita terus menjaga kehidupan kita kudus, artinya kita selaras, kita terhubung setiap hari dengan Tuhan. Kita minta Tuhan terus menuntun hidup kita, dan Tuhan akan membuat perbedaan ini, saudara, antara setiap orang yang bergantung kepada Tuhan dan orang yang tidak, saudara. Dan pegang ini dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah kasih Tuhan. Ayat ini menekankan kasih Tuhan bagi umatnya dan yang dilindungi dan yang dipelihara. Dan saya percaya ini akan menjadi bagian kita. Kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan, dikatakan kita yang dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan, karena kita terus bergantung, terhubung dengan Dia, saudara. Kasih-Nya akan terus mengalir atas setiap kita. Kita mempercayai buat firman ini sudah di Keluaran 8 ayat 22. Dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir yang mungkin kita belajar dari literatur yang saya dapat tentang Goshen, tempat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, saudara, poinnya percaya pada Tuhan, saudara. Kita dapat percaya kepada Tuhan dan kasih-Nya yang besar untuk kita. Dan saya percaya di masa-masa yang sukar, dan saya merasa ini, saudara, seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, saudara, dan Dia menjaga. Bahkan kalau kita melihat ilustrasi kejadian di mana anak yang hilang, yang sudah meminta jatah warisannya di awal, dan dia berpoya-poya di negeri orang lain, saudara. Dan ketika uangnya udah habis, saudara, dia pulang kembali dan dia teringat akan bapaknya, saudara. Di rumah bapaknya kelimpahan itu boleh ada. Di rumah bapaknya di mana dia boleh menikmati kebaikan dari semua yang dia perlukan itu ada, saudara. Dan saya percaya ini, saudara, kita harus percaya bahwa kita dikasihi atau kasih-Nya besar untuk kita. Yang kedua, menghargai pemeliharaan Tuhan. Kita dapat menghargai pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan saya percaya ini, saudara, kita menghargai pemeliharaan Tuhan dengan kita apa dikatakan? Kita berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman-Nya. Kehidupan kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita terus on the track dengan Tuhan. Kita terus berjalan dengan Tuhan. Tuhan menuntun kita, saudara. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan dikatakan. Yang ketiga, aplikasinya kita dapat mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi dan percaya bahwa Ia akan menolong kita dalam kondisi yang sukar hari-hari ini. Percaya Dia menolong. Dia tidak pernah terlambat setiap kita. Dia tepat pada waktunya untuk menolong kita, saudara. Mungkin berlambat-lambat, mungkin seperti tembok itu begitu tebal sekali, saudara, sehingga kita tidak bisa melewatinya. Tapi percaya ini, Tuhan menjanjikan waktu kita mengandalkan Dia dalam situasi apapun, dan percaya bahwa Dia akan menolong kita. Dan yang keempat, hidup kudus. Ini yang penting, saudara. Kita dapat berusaha untuk hidup kudus dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan-Nya. Dan Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus, katanya. Hanya orang yang kudus saja yang dapat melihat Tuhan. Dan biarlah orang yang bersih dan murni hatinya, merekalah yang boleh datang ke hadirat Tuhan. Dan kita terus, saudara, yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan, yaitu setiap pelanggaran, setiap dosa yang tidak diakui di hadapan Tuhan. Dan itu membuat kita terpisah dengan Tuhan. Dan biarlah hidup kudus ini, berusaha untuk hidup kudus dan sesuai dengan kehendak-Nya, saudara, kita lakukan, sehingga kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan-Nya, saudara. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sederhana yang menguatkan kami pagi ini.
Kami begitu merasakan Tuhan Engkau hadir dalam perenungan kami pagi ini Tuhan, dengan temanya adalah Goshen, tempat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari, kami percaya yang pertama pada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan dan kasih yang besar itu terus dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak goyah, kami tetap percaya. Yang kedua, menghargai pemeliharaan Tuhan. Kami dapat menghargai pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan sesuai dengan firman-Mu. Apa yang Tuhan untuk kami lakukan Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Kami dapat mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala situasi. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang menolong kami dalam semua yang mungkin kami kerjakan, aktivitas kami, usaha kami Tuhan. Yang keempat, hidup kudus. Kami berusaha untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sehingga kami boleh mengalami pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap firman yang kami dengar, taruh dalam belah hati kami, sehingga sambil lalu kami boleh belajar, kami boleh merenungkan kembali, kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami yang lemah ini Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan, kiranya ada kemudahan, kelancaran yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kiranya tangan-Mu menolong kami Tuhan dalam seluruh pekerjaan kami. Dan biarlah pagi ini dengan kerendahan hati kami meminta, biar Engkau mengulurkan tangan-Mu atas setiap kami dan memberkati kami. Kiranya berkat, kasih, karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, itu yang menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan akan menjemput kami di awan-awan yang permai. Dan berkat-Mu Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, tetap ada dalam perlindungannya, Goshen-nya Tuhan. Tuhan melindungi dan memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.